Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan berkembangnya teknologi yang kita rasakan pada hari ini, maka kita bisa merasakan dampak positifnya. Dengan teknologi yang ada, kita bisa mendengarkan pengajian-pengajian agama. Bahkan para ulama pun sekarang kita bisa mendengar fatwa-fatwa mereka. Tidak seperti dahulu. Pada zaman dahulu kita harus membeli kitab. Sekarang dengan kemajuan teknologi, kemajuan media sosial yang ada pada saat ini, kita bisa mendengarkan langsung fatwa mereka. Bahkan kita bisa mengikuti channel-channel mereka secara langsung dengan media sosial yang ada, dengan YouTube, Twitter, ya, dengan Telegram dan lain semisalnya. Namun di lain sisi, media-media ini juga bisa menjadi fitnah bagi kita, karena tidak sedikit kaum muslimin menggunakan media-media yang ada untuk perkara-perkara yang bisa menambah dosanya. Di antara perkara tersebut yang lagi kita lihat dewasa ini adalah fitnah yang ditujukan kepada dakwah salaf, ya, dakwah yang bermanhaj salaf. Salaf itu artinya orang terdahulu, Rasulullah dan para sahabatnya. Jadi orang-orang yang mengikuti metode beragamanya mereka, itulah disebut dalam bahasa Arab istilahnya salafiyun. Jadi baru-baru ini ada dua orang yang kita katakan alim ulama Indonesia, ya, kita sebut saja karena sudah viral, ya. Di antaranya bernama Ustadz Farid Okhbah. Kemudian diantaranya ada Ustadz Ahmad Zain An-Najah. Di media sosial ada yang mengkait-kaitkan mereka sebagai, ada yang menulis, ya, sebagai salah satu pengajar di TV Roja katanya. Mereka adalah orang-orang salafi. Maka kami klarifikasi itu adalah tuduhan tanpa bukti. Karena manhaj, metode beragama, keyakinan yang kami berada di atasnya ini sangat berbeda dengan apa yang beliau yakini. Kita lihat saja dalam masalah demonstrasi. Mereka berpendapat bahwasanya demonstrasi itu boleh. Bahkan yang paling fatal, mereka meyakini hukum pemerintah yang berhukum dengan hukum selain Allah ini, di antara mereka yang hulunya mengatakan keluar dari Islam. Ya, karena mereka tidak menganggap pemerintahan kita sebagai waliul amri, sebagai pemimpin yang sah, karena mereka mengatakan mereka tidak berhukum dengan hukum Allah. Ini di antara perbedaan yang mencolok. Maka untuk itu kami mengatakan, ya, tidak bisa seseorang mengkaitkan mereka dengan manhaj salaf, ya. Meskipun apa yang mereka rasakan sekarang kita turut bersedih gitu, karena mereka juga sebagai seorang ulama, ya kan, dan diantaranya juga ada yang lulusan S3, S2, S3 di Kairo, yang mana Kairo pun hadirin yang dimuliakan oleh Allah, seperti yang kita yakini mereka bermadzhab Asy'ari, ya kan. Kalau seandainya ingin dikaitkan, jangan dikaitkan dengan dakwah salaf, karena mereka itu adalah orang-orang yang bermadzhab Asy'ari, sebagaimana yang diyakini oleh sebagian ormas yang ada di negara kita. Maka sangat jauh sekali panggang dengan api dari panggang dari api gitu. Maka ini adalah diantara tuduhan-tuduhan yang sangat jauh dari realita dan sangat jauh dari kebenaran. Ya, meskipun mereka tidak bisa kita katakan salah sebelum di sidang gitu, ya, karena beliau berdua sedang menjalankan proses persidangan, dan juga kita tidak tahu bagaimana kebenarannya. Apakah memang beliau seperti itu dituduhkan sebagai teroris ataupun bukan, kita nggak tahu, wallahu alam. Kita lihat nanti di persidangan. Dan tidak selalu orang-orang ini tidak membela, ya. Saya di sini bukan untuk membela beliau, ya. Tidak selalu orang-orang yang masuk ke dalam penjara itu sesat, salah. Karena kita lihat para ulama kita di zaman dahulu seperti Imam Syafi'i pernah juga dituduh di masanya, kemudian dijebolkan oleh penguasanya ke dalam penjara. Kemudian Imam Ahmad pun seperti itu, pernah juga masuk penjara, ya kan. Namun kebenarannya seperti apa, wallahu alam bisawab. Namun kita ingin meluruskan bahwasanya hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mereka berdua ini bukanlah seperti yang kita beragama di atasnya, karena ada hal-hal yang
kita secara prinsip berbeda dengan beliau berdua. Seperti masalah demonstrasi, kemudian seperti masalah menyingkapi pemerintahan kita. Apakah pemerintahan kita adalah pemerintah yang sudah dikatakan wali amri atau tidak? Karena setahu saya teman-teman yang berpemahaman hierarki hizbi seperti mereka ini meyakini bahwasanya pemerintahan kita ini bukanlah waliul amri. Karena kami tidak sedikit teman-teman dahulu waktu belajar di Timur Tengah yang berpemahaman seperti itu, dan kita ya kan Ahlussunnah yang kita yakini berlepas diri dengan pemahaman yang seperti itu. Dan yang kita khawatirkan adalah orang-orang yang menfitnah ya, yang memfitnah dakwah salaf sebagai dakwah teroris. Ini nauzubillahi min dzalik. Karena ucapan kebohongan yang diucapkan seseorang itu luar biasa, Pak. Nabi SAW mengatakan dalam hadis sahih, innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Sesungguhnya kebohongan yang dilakukan seseorang ini akan mengantarkan dia dari perbuatan durhaka, dari perbuatan keji, maka kekejian itu akan mengantarkan seseorang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Dan orang-orang yang menyampaikan berita bohong ini orang-orang yang mengajak kepada kesesatan itu. Ya kan? Maka kami ingatkan dengan sabda Nabi sebagaimana dalam hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim. Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, "Man da'a ila dhalalatin kana alaihi minal ismi mislu asami man ittaba'ahu la yanqusu min asamihim syai'an." Barang siapa yang mengajak kepada kesesatan. Jadi orang-orang yang menyebarkan informasi hoax, informasi bohong di media-media sosial atau di dunia nyata, ini adalah orang-orang yang mengajak kepada kesesatan. Maka Nabi mengatakan, man da'a ila dhalalatin, siapa saja yang mengajak kepada kesesatan, kana alaihi minal ismi, dia akan mendapatkan dosa, ya kan, mislu asami manittaba'u, seperti dosa orang yang membenarkan kebohongan yang dia sebarkan. Ya kan, la yanqusu min asamim syai'an, dan tidak mengurangi daripada dosa orang-orang yang termakan dengan kebohongan yang dia sampaikan di media sosial. Maka inilah hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kami ingatkan orang-orang seperti itu. Ingatlah pada suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surah Yasin ayat 65, namun ini harus kita terapkan dalam kehidupan kita, luar biasa. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Al yauma nakhtimu ala afwaihim. Ingatlah pada suatu hari kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, dan yang berbicara adalah tangan-tangan mereka. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan bersaksilah kaki-kaki mereka terhadap apa yang mereka lakukan di permukaan bumi ini, nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sebuah kebohongan luar biasa, Pak. Ya, demi orang-orang ingin melariskan dagangan pemahamannya, ingin menjatuhkan pemahaman Ahlussunnah manhaj salaf, ya, mereka terkadang rela berbohong dan rela berdusta, nauzubillahi min zalik. Maka untuk itu di awal pembahasan kita ini kami ingatkan sebagai bentuk nasihat, ya, karena agama ini kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, ad-dinun nasihah, agama itu adalah nasihat, dan hendaknya kita senantiasa saling nasihat menasihatkan, saling bertanasuh, wa tawasau bil haq wa tawasau bis sabr. Ingatlah sekecil apapun dosa yang kita buat akan kita pertanggungjawabkan kelak di sisi Allah. Maka siapkan jawaban dari sekarang atau klarifikasi bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa may ya'mal mithqala dzarratin, ya kan? Barang siapa yang berbuat sebesar biji zarah pun, syarran yarahu, daripada perbuatan syar, perbuatan dosa, kekejian, termasuk fitnah, kebohongan, yarahu, dia akan melihatnya kelak ditampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka hari ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita harus betul-betul melihat informasi dengan sak-sak, jangan langsung termakan ya dengan media yang ada, karena di media itu di samping ada kebenaran yang disampaikan, namun tidak selamat juga, tidak sedikit juga dari perkara bohong yang disampaikan di media tersebut. Dan kita memohon kepada Allah semoga kita dijauhkan dari terfitnah daripada media-media perkembangan teknologi yang kita rasakan pada hari ini.